tahun saya mendampingi IKM permesinan, kita ajukan tes report agar bisa masuk e-katalog. Kalau masuk e-katalog itu bisa dibelanja oleh Pemda. Tapi ternyata perjuangannya juga berat. Salah satu persyaratannya adalah layanan purna jualnya mana? Harus tersedia di seluruh kabupaten kota se-NTB. Dinas Perindustrian Provinsi NTB mempersiapkan agen-agen purna jual produk permesinan yang dibuat oleh para pelaku industri kecil menengah lokal. Diharapkan agen-agen purna jual ini nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk menggunakan mesin-mesin yang dibuat oleh putra-putri terbaik NTB. Sebanyak 20 orang IKM permesinan dari seluruh kabupaten kota di NTB dipilih dan diberikan bimbingan teknis layanan purna jual dalam meningkatkan daya saing IKM permesinan. Dinas Perindustrian Provinsi NTB juga menghadirkan instruktur dari Ditech Engineering yang merupakan perusahaan startup bergerak di bidang desain engineering, product development, engineering analysis, dan prototype service selama kegiatan BIMTEK dilaksanakan di STIP Banyumulak, Lombok Barat dari 6 hingga 8 September 2021. IKM untuk layanan purna jual, karena tidak mungkin setiap IKM itu kayak sebuah perusahaan besar menyiapkan layanan layanan purna jualnya sendiri sekabupaten kota. Nah ini kita bagian dari ekosistem industri permesinan yang kita bangun. Kita udah tes report tahun sebelumnya, sekarang salah satu syarat untuk masuk e-katalog itu adanya layanan purna jual. Jadi ini dibangun ekosistemnya se-NTB, sudah kita siapkan rekomendasi sehingga mesin-mesin yang ada ini ya di STIP ini bagian yang akan mereka akan mereka treatment lah selama BIMTEK ini dikenal sehingga ketika ada kerusakan atau pendampingan di lapangan itu mereka siap gitu. Jadi servis juga mereka nanti? Servis dan pelayanan purna jual maupun pendampingan bagi IKM agar bisa menggunakan mesin dengan baik itu akan bermitra dengan IKM-IKM yang kita latih saat di sini banyak sekali produk yang sudah dibuat di STIP tapi memang belum masuk e-katalog, belum bisa ya? Belum masuk e-katalog karena syaratnya itu purna jual. Nah, kalau ditangani sendiri oleh IKM itu kan susah ya. Nggak mungkin lah dia menjangkau 10 kabupaten kota modal besar. Nah, sehingga ekosistem ini yang kita bangun. Jadi mereka jadi mitra nanti nih, bukan? Jadi mitra. Nah, satu orang yang dapat nanti kan tetap ada biaya untuk servis dan operasional ya. Nah, inilah yang akan dimitrakan. Berarti termasuk komponen-komponen untuk cadangannya di sini juga ya? Iya. Komponen. Cuma 20 ini saja bukan? Ada rencana lagi penambahan? Untuk tahap awal kita maksimalkan 20 dulu. Nah, karena ini nanti kita harapkan mereka yang mampu merekrut, melatih di kabupatennya masing-masing nanti. Jadi akan berkembang. Tapi ini jadi. Nah, targetnya sih saya akan mencari ya 10 yang akan SNI ya. Nah, sehingga yang lainnya itu akan menginduk kepada IKM yang 10 ini nanti. SNI apanya bukan? SNI permesinan. Kita kan belum ya sampai pada tahap SNI. Nah, ini memang harus kita dorong, kita pilih yang benar-benar terbaik dan mampu untuk sehingga tidak sia-sia misalnya bantuan pemerintah kalau diberikan gitu. Narasumbernya Bu Kadis dari mana? Narasumbernya ini dari Ditech Inovasi Indonesia ya. Jadi mereka ini memang anak-anak muda dalam komunitas yang memang fokus untuk melakukan inovasi. Jadi barang-barang luar negeri yang selama ini kita beli langsung mereka buat ATM ya, seperti yang kita kerjakan di sini lah. Cuma resource-nya udah sangat bagus mungkin di Jawa Tengah. Nah, ini kita tularkan ke sini dan nasionalisme mereka yang patut dicontoh. Banyak ide inovasi mereka tuh minta ditarik oleh luar negeri, ingin dibeli hak anunya tapi mereka tidak berikan, ya udah membuat perusahaan sendiri. Dan ya udah kenapa tidak kita bangun jejaring di Indonesia, kita mulai membangun di NTB dan kita berjejaring juga dengan secara nasional gitu ya. Mereka diajarkan pengenalan produk saja nanti atau gimana Bu Kadis? Ini mereka ini sudah tingkat mahir ya, IKM-IKM-nya. Jadi bagaimana menyamakan persepsi karena selama ini mereka tuh ada yang membuat mesin penatas telur, ada spesialisasi permesinan. Nah, saat ini mereka akan belajar bagi untuk bisa menservis dasar-dasar permesinan seperti apa. Di satu sisi kita berharap nanti lahir ide inovasi bagaimana mesin-mesin ini ada model yang 4.0 ya.
masuk ke industri 4.0-nya gitu, mana yang punya peluang. Misalnya tadi ya, misalnya minyak kelapa tuh ada 5 kan, ya ada yang parut, ada yang baru sebatas itu. Nah, saya sih bermimpi nanti jadi masuk kelapa keluar minyak. Nah, itu kan harus ada proses teknologinya ya, elektroniknya, IT-nya itu harus berjalan satu. Jadi tidak hanya satu keilmuan maksudnya ya. Nah, ini sudah kita mulai di mesin kopi kan. Nah, mesin kopi yang pakai Android, pakai elektroniknya masuk gitu. Jadi ekosistem dan komunitas ini yang diseriusi oleh Dinas Perindustrian untuk bisa melahirkan inovasi. Nah, fabrikasinya ini bertahap ini kita bangun.